Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai bab zakat. Nah, sekarang kita mulai pada pembahasan ya. Nah, pembahasan pertama Ibu akan menjelaskan mengenai apa sih zakat itu? Apa yang dimaksud dengan zakat? Zakat memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama adalah menurut bahasa dan yang kedua yaitu menurut istilah. Zakat menurut bahasa memiliki beberapa makna, antara lain zakat yaitu tumbuh, suci, berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari zakat, lalu kita harus mengetahui juga bagaimana sih hukum menunaikan zakat. Menunaikan zakat hukumnya adalah wajib bagi yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang ada di dalam Al-Quran yang sering disebut secara beriringan dengan perintah sholat. Zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim ketika telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Kemudian Ibu akan menjelaskan mengenai macam-macam zakat. Ada berapa sih macam-macam zakat itu? Macam-macam zakat terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu zakat fitrah dan yang kedua yaitu zakat mal. Apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan untuk membersihkan jiwa dengan syarat dan bukti tertentu. Contoh dari zakat fitrah ini yang biasa kita lakukan yaitu dengan menggunakan beras atau sejumlah uang. Dan yang kedua yakni zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Macam-macam harta yang wajib dikeluarkan pada zakat mal ini yaitu yang pertama adalah binatang ternak. Binatang ternak ini seperti sapi, kambing, kerbau, dan unta. Yang kedua yaitu emas dan perak. Yang ketiga adalah biji dan buah-buahan, dan yang keempat adalah harta perniagaan atau harta perdagangan. Nah, setelah kita mengetahui mengenai pengertian zakat, hukum zakat, macam-macam zakat, Ibu juga akan menjelaskan mengenai mustahik zakat. Apa sih yang dimaksud dengan mustahik zakat itu? Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat itu terdapat dalam 8 golongan. Yang pertama adalah fakir. Fakir yaitu orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pekerjaan untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Yang kedua yaitu miskin. Miskin adalah orang yang tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Yang ketiga yaitu amil. Amil merupakan orang, lembaga, atau panitia yang diberi tugas untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Amil zakat ini harus memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu harus muslim, yang kedua yaitu harus baligh, berakal, sehat, merdeka, adil, jujur, dan amanah, serta memahami hukum dan ketentuan yang berkaitan dengan masalah zakat. Mustahik zakat yang keempat yaitu mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam atau ada harapan untuk menjadi seorang muslim. Dan yang kelima yaitu riqab. Riqab adalah budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menebus dirinya untuk merdeka. Golongan yang keenam yaitu ghorim. Ghorim ialah orang yang mempunyai banyak hutang dan tidak memiliki harta sepeser pun untuk melunasinya. Yang ketujuh yaitu sabilillah. Yang dimaksud dengan sabilillah ini adalah seseorang atau sebuah lembaga yang memiliki kegiatan utama berjuang di jalan Allah dalam rangka menegakkan agama Islam. Dan yang kedelapan yaitu golongan Ibnu Sabil, merupakan
musafir yang sedang dalam perjalanan yang tidak bertujuan maksiat di negeri rantauan, lalu ia mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya. Baiklah, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.